Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, senang rasanya pada hari ini kita berjumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan pada Renungan Harian Embun Pagi hari ini, kita akan disegarkan, dikuatkan, dan dituntun oleh firman Tuhan yang mengarahkan kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yakobus 5 ayat 3 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Madung haraton sere dohot perak munui, harat naima gabe saksi mangalo hamu, jana panganon nama pamatang munu songan api. Madung dipalagut hamu arta marayak ari naparpudi. Dalam bahasa Indonesia, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita sama-sama mengingat bagaimana Paulus mengatakan bahwa segala Mamon adalah akar daripada kejahatan, dan Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Mengapa dikatakan mamon ataupun harta itu ataupun uang menjadi akar daripada sebuah kejahatan? Karena memang memiliki harta sama dengan meminum air garam. Ketika kita haus di tengah laut, kemudian kita meminum air laut tersebut yang asin itu, maka kehausan akan semakin bertambah. Maka semakin kita meminumnya, semakin kita kekurangan, dan akhirnya kita akan dimatikan oleh air asin tersebut. Keadaan uang juga demikian adanya. Harta demikian keadaannya. Kalau kita membaca pada firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 3 ini, sesungguhnya diterangkan bahwa orang kaya agar menangislah orang kaya, dan merataplah atas segala sengsara yang akan menimpa. Dikatakan pada ayat 1 untuk menangis dan meratap orang-orang kaya. Kenapa menjadi menangis dan meratap? Kalau kita baca ayat 2 sangat jelas. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nengat. Artinya ada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya melalui harta yang dimilikinya. Kalau kita baca ayat 4 setelah ayat 3, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah memenuhi hasil ladangmu, dan telah sampai ke tangan Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ternyata ada kecenderungan untuk menahan gaji seorang upahan. Gaji seorang upahan itu adalah ternyata hidupnya itu tergantung kepada upahnya. Mungkin bagi kita sedikit, namun bagi orang upahan itu sangat besar, dan dia mengharapkan itu. Namun banyak orang yang memiliki harta menahan upahannya sehingga dia menjadi menikmati dan tidak membayarkan upah daripada orang yang bekerja bagi dia. Oleh karena itu, artinya di sini ada kecurangan, ada sebuah sikap yang tamak, di mana ingin memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ternyata dengan harta banyak orang memutarbalikkan fakta. Dengan uang banyak orang membeli keadilan, sehingga keadilan itu berpihak kepadanya meskipun dia salah. Oleh karena itu, firman ini ketika hal itu dilakukan, yang pertama tadi menahan upah daripada orang yang seharusnya menerima upah, kemudian pemutarbalikan fakta melalui harta yang dimiliki, dan menggunakan uang untuk menjadi menyenangkan diri sendiri adalah seperti emas yang sudah karatan. Tidak mungkin emas karatan,
Namun ketika menjadi dikatakan emas mukaratan, maka itu tidak berguna. Harta yang kita miliki ini sesungguhnya adalah sebuah yang dititipkan Allah dan tidak begitu berharga bagi kehidupan kita. Mengapa saya katakan tidak berharga? Coba kita bayangkan, harta itu atau uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Memang ada orang bahagia oleh karena uang, namun tidak akan bisa dibeli kebahagiaan dengan uang. Kemudian ada orang yang merasa bahwa kehidupannya itu menjadi senang ataupun sehat ketika ada uang. Namun banyak orang yang menjadi meskipun memiliki harta, namun dia menjadi kehilangan nyawa oleh karena dia tidak bisa membeli nyawa itu sendiri. Kemudian ada orang yang merasa ketika dia memiliki harta, maka dia melakukan sesukanya kepada sesuatu. Namun ternyata akhirnya tidak akan selalu bahwa uang itu bisa menjadi melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa hartamu telah menjadi karatan, artinya emasmu karatan itu ketidakbergunaan. Dan dikatakan bahwa dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ternyata yang selanjutnya adalah ketika ketidakberhargaan daripada harta itu akan menjadi memakan diri kita sendiri. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita, apakah betul ketika kita memiliki harta kita akan senang? Belum tentu. Apakah betul ketika kita memiliki harta semua bisa dapat kita lakukan? Belum tentu juga, karena banyak hal yang tidak bisa dibayar dengan uang. Namun ketika kita hidup dengan bijaksana, dengan dikuasai oleh iman kita untuk menggunakan harta kita, di sanalah sebuah kebaikan untuk mengatur apa yang sudah diberikan Allah melalui harta yang kita miliki. Melalui firman Tuhan kali ini kita mau diingatkan, jangan menjadi dikuasai oleh uang, jangan dikuasai oleh harta, namun kuasailah uang dan kuasai hartamu untuk menjadi memuliakan Tuhan, untuk menjadi kebaikan bagi orang di sekitarmu, dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Dengan demikian, harta yang engkau kumpul adalah menjadi berkat bagi kehidupanmu dan keturunan dan orang-orang di sekitarmu. Kiranya melalui firman ini, kita dituntun untuk menjadi tidak dikuasai oleh harta, tapi menguasainya. Tidak dikuasai oleh uang, tapi menguasainya. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa harta berguna, namun tidak akan bisa untuk menyelesaikan segalanya. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah orang yang memiliki harta dapat menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki harta dapat menguasai hartanya, bukan dikuasai oleh hartanya. Terima kasih Bapa, jadikan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih. Dan orang-orang yang terinfeksi virus corona, biarlah tangan Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan yang terbaik melalui kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.